Selamat pagi sahabat kita. Jumpa lagi dengan saya Andre dalam acara kita Healing Talk, di mana kita akan membicarakan dan membahas healing yang berbasis trauma dan emosi bersama narasumber kita Mas Widodo. Dan juga saya ditemani oleh sahabat saya Mas Yunus. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini topik kita apa nih pagi ini? Bincang-bincang kita apa pagi ini? Ya. Jadi hari ini nanti kita akan membicarakan tentang mengembalikan nikmat yang tercuri. Nah, pencurinya adalah musuh kita, yaitu setan. Mengembalikan nikmat yang tercuri. Waduh, mantap nih kayaknya nih. Nah, sahabat kita, dan sekarang sudah ada narasumber kita, Mas Widodo. Apa kabar Mas Widodo nih pagi ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak pilek nih. Waduh, agak pilek hari ini. Insya Allah pagi ini walaupun pilek-pilek kita bisa dapat penjelasan dari Mas Wid tentang bagaimana sih mengembalikan nikmat yang tercuri. Silakan Mas Wid. Oke, makasih Mas Andre. Nikmat yang tercuri. Maksudnya apa sih? Ya kemarin itu kan setelah kita bersusah payah mengumpulkan nikmat dengan melakukan ibadah-ibadah yang ikhlas, sedekah-sedekah yang ikhlas. Tapi kadang kita lupa ada musuh kita yang disebut setan itu yang hobinya mencuri nikmat kita itu tadi ya. Karena memang dia tugasnya adalah memang suruh mencuri nikmat, mengambil nikmat manusia. Jadi agar manusia itu tidak nikmat, selalu tidak nikmat dalam hidupnya. Ya, memang itu tugasnya. Jadi dia itu ditugaskan sama Tuhan memang untuk menguji sebetulnya, menguji agar dilihat manusia mana yang bertakwa. Bertakwa itu artinya memang konsisten ya, istiqomah untuk terus menerus melakukan kebaikan, yaitu sedekah-sedekah yang ikhlas. Mana yang enggak gitu, mana yang tidak gitu. Nah, kan itu nanti hubungannya dengan keimanan gitu. Nah, jadi nanti si pencuri nikmat itu sebetulnya menggeser keimanan kita, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa digeser kepada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Nah, yang paling sering digeser itu tentunya kepada Tuhan yang terkait harga diri gitu. Jadi kalau dari geser ke harga diri aja udah kita kadang-kadang jadi lupa sama tugas kita, yaitu melakukan ibadah atau sedekah-sedekah yang ikhlas, bahkan muncul kemarahan-kemarahan di dalamnya. Nah, kalau udah bergeser, nanti tentunya nikmat kita akan berkurang karena kita akan ditegur sama Tuhan Yang Maha Esa. Pakai yang namanya masalah. Nah, begitu kita udah dapat masalah, artinya nikmat kita sudah tercuri di situ. Ya kan? Kan kita sendiri pengennya tetap hidup nikmat. Nah, kemarin udah ada 3 cara untuk bisa tetap hidup nikmat ya kan? Yaitu beribadah dengan ikhlas, hindari pengaruh si pencuri nikmat itu, si setan itu, pengaruh-pengaruhnya. Kalau diikutin kita akan tercuri nanti. Lalu yang ketiga, kalau udah tercuri atau kita punya masalah, kembalikan segera atau lepaskan segala masalah itu sehingga kita kembali ke nikmat gitu ya. Nah, hari ini kita membahas yang ketiga ini, bagaimana mengembalikan nikmat itu dengan efektif dan cepat. Nah, dalam teknik kita ini sumber masalah itu boleh dibilang kemarin udah kita bahas ya, ada 3, yaitu masalah spiritual, masalah fisik, dan masalah emosi. Nah, gitu ya. Nah, semua itu dihasilkan dari perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai, tidak rahmatan ya, yang membuat kita akhirnya ditegur sama Allah, ya, ditegur sama Tuhan, sehingga kita akhirnya mendapat masalah-masalah. Nah, 3 hal ini cara merilisnya tuh beda-beda. Nah, kalau dikaitkan dengan topik kita yang Healing Talk itu terkait dengan trauma dan emosi,
Nah itu yang ketiga itu, trauma dan emosi itu ya. Nah kalau yang pertama itu kan masalah spiritual penyebabnya. Nah spiritual itu bisa karena guna-guna atau energi negatif ya. Lalu yang kedua gara-gara ada nazar yang belum dijalankan, sudah bernazar sama Tuhan tapi Tuhan sudah berikan apa yang kita mau tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita, utang kita. Nah, itu boleh ditegur tuh pakai masalah. Oh, itu bisa juga ya nazar yang. Bisa. Nah, itu yang disebut dengan kaitan dengan spiritual. Ada 5 ya sebetulnya. Terus yang ketiga itu adalah ada ilmu-ilmu yang diturunkan dari leluhur. Kadang-kadang leluhur kita tuh ngelmu gitu istilahnya. Iya, iya, Ya. iya. Mencari kesaktian atau mencari apa gitu yang membuat kita terproteksi dari segi keamanan, kesehatan atau apa gitu. Nah, kemudian diturunkan ke anak cucu. Nah, itu bikin masalah tuh seringkali tuh. Kenapa bisa bikin masalah itu, Mas? Kadang waktu diturunkan, yang bersangkutan itu misalnya diturunkan ke saya misalnya Ya. ya. Saya nggak sadar bahwa itu ada energi yang mau bergabung ke kita, yaitu ilmu yang dari leluhur tadi mau bergabung sama kita. Ya. Karena kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah minta untuk dia bergabung. Tapi kan dia punya seleksi sendiri tuh, sistem seleksi sendiri. Oh, keturunan yang ini saya mau gabung sama dia, keturunan ini mau gabung gitu ya. Nah, sehingga dia berusaha mau bergabung sama kita. Nah, tapi kita nggak sadar kan. Nah, sama dia kayak diingetin gitu. Kayak ayo dong, kasih keputusan nih, diterima apa enggak nih? Saya mau gabung nih, mau diterima apa enggak? Sebenarnya cuma dia butuh decision aja, mau diterima atau tidak gitu. Oh, seperti itu ya, Mas? Nah, karena kita nggak ngerti, kita jadi ngambang, nggak bikin keputusan. Nah, itu bakal diganggu terus sama dia, ya, diganggu supaya kita terusin, diterima atau enggak, cuma gitu aja. Ayo dong, itu gangguannya bisa macam-macam, ya, dan bikin nggak nyaman. Selalu bikin nggak nyaman. Kalau gangguannya nyaman kita nggak ada masalah kan, contohnya. Jadi dia nggak berhasil ngingetin gitu. Oh nyaman, ya udah ikutin aja terus. Nah dia bikinnya nggak nyaman gitu. Ya. Nah jadi masalah buat kita. Nah, lalu yang keempat adalah yang terkait dengan kita sendiri yang suka mencari-cari ilmu-ilmu itu yang kita pakai wirid-wirid atau apa, betul bacaan-bacaan yang kita ulang-ulang apa gitu. Itu nanti datang tuh masalah tuh. Oh, berarti wirid yang punya tujuan tertentu berarti ya? Tujuan tertentu. Bukan kepada Allah, malah tujuan tertentu ya? Bacaan-bacaan seperti itu ya? Bisa mendatangkan masalah. Oh, gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu kaitannya dengan bahwa kita sedang diuji sama Tuhan. Seperti Nabi, siapa tuh dulu? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Yang badannya penuh dengan penyakit kulit gitu kan. Nah, diuji. Nah, kita ada beberapa orang diuji seperti itu, tapi nggak tahu ujiannya macam-macam, gitu ya. Sampai ujinya selesai ya udah selesai masalahnya. Gitu. Dan dia naik kelas. Ya. Oh, dalam rangka untuk naik kelas, menguji keimanannya dia ya berarti. Betul. Nah, yang kedua tadi sumber masalah adalah masalah fisik. Nah, masalah fisik itu penyebabnya ya masalah fisikal kayak kita ketembak, keiris, jatuh dan patah tulang, kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu-gitu, penyelesaiannya ini lebih kepada kita datangkan kepada si ahlinya, ahli patah tulang, dokter yang memang untuk menyembuhkan masalah fisiknya itu tadi gitu ya. Nah, tapi teknik kita bisa membantu untuk mempercepat penyembuhannya dengan kita memberikan energi kasih sayang. Ya. Jadi kita masih bisa juga berperan di situ. Nah, ada masalah-masalah fisik yang ternyata kalau kita telusuri lagi nanti baru lari ke penyebab yang nomor 3 yaitu emosi. Ya. Nah, penyebab nomor 3 ini, emosi ini itu 95% mungkin sumber masalah dari kehidupan manusia. Ya. Kalau yang spiritual maupun fisik itu ya paling 5% gitu.
Tapi lebih banyak tuh di masalah emosi justru. Nah, Kenapa ya, Mas? kenapa? Porsinya lebih besar. Karena emosi ini adalah bentuk apa istilahnya ya? Bentuk teguran, bukan teguran lah. Tuhan itu memberikan feedback kepada kita pakai rasa. Nah, rasa itu menurut teori modern disebut emosi. Ya. Nah, jadi emosi itu kan nggak cuma emosi yang buruk, ada emosi yang baik. Kalau perilaku kita nanti baik, maka dikasih emosi-emosi yang baik. Feedbacknya baik. Feedbacknya baik. Tapi begitu perilaku kita tidak sesuai apa yang Tuhan mau, dikasih teguran emosi negatif, gitu. Nah, jadi emosi inilah yang sebenarnya bakal sering muncul jadi masalah. Kenapa? Dari perilaku. Nah, perilaku kita seringkali kan dipengaruhi sama ada satu nih yang berusaha tadi mencuri nikmat kita, nama setan itu. Nah, dia akan bekerja 24 jam. Waduh, bahaya akan juga. bekerja selama kita bangun. Ya, kalau kita tidur mungkin bekerja sedikit dia. Main di alam-alam. Tapi kalau kita lagi bangun, nah itu dia akan full berupaya untuk mempengaruhi kita agar kita keluar dari jalan yang lurus. Karena memang tugas dia tadi itu ya. Memang tugas dia, gitu. Ya. Nah, kalau kita terpengaruh mengikuti dia, akhirnya perilaku kita mencong jadinya keluar dari jalan lurus. Maka kita akan ditegur kan. Nah, teguran itu dimulai dengan emosi-emosi itu tadi, dengan rasa. Rasa ya. Dikasih rasa yang nggak enak, nggak nyaman. Nah, misalkan berbohong deh. Ya. Kalau menurut Tuhan Yang Maha Esa, boleh nggak berbohong? Enggak lah. Nggak boleh kan. Tapi kita dengan semua situasi, akhirnya kita berbohong. Untuk kebaikan katanya. Katanya buat kebaikan gitu ya. Berbohong untuk kebaikan nggak apa-apa. Coba dirasakan, ya. Ya. Coba tetap dirasakan bahwa berbohong itu terus nyaman nggak rasanya? Nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Apalagi kalau baru-baru. Kalau udah sering mungkin. Tetap aja ada tidak nyamannya. Oh ya, tapi dipinggirkan lah sama dia. Tujuan dia tercapai udah terbiasa gitu. meminggirkan, dipinggirin aja gitu. Akhirnya terbiasa. Kepentingannya dia berarti. Betul. Jadi teguran tingkat awal tuh pakai rasa. Ya. Rasa nggak nyaman. Nggak nyaman itu apa jenisnya nanti? Ada jenis emosinya. Ya. Ambil gitu kali. Nah, kalau udah ditegur di tingkat 1, kemudian kita masih melakukannya lagi, nanti naik teguran ke tingkat 2, yaitu mulai hubungan masalah sosial. Contoh lagi tadi, masalah berbohong. Terusin aja berbohongnya. Kan memang begitu kan, katanya satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya gitu kan. Ya. Nah, karena masalah apa tadi? Harga diri. Harga diri. Kan saya bilang setan itu selalu lebih sering menggeret kita kepada harga diri. Nah, jadi begitu harga diri kita mau kita protek, kita berbohong lagi gitu. Nah, akhirnya justru bukan memperbaiki, tapi muncul masalah yang kedua, meningkat. Masalah yaitu masalah sosial. Orang-orang nanti akhirnya bilang bahwa jangan dekat sama dia, orangnya nggak bisa dipercaya. Kita suka dibohongin, suka dingin. Nanti muncul masalah-masalah berikutnya, yaitu sampai rezeki pun bisa ketutup. Iya, karena tidak ada orang jangan kasih dia lah, nggak pernah, dia orangnya nggak amanah. Gitu. Seperti itu ya, akhirnya rezekinya ketutup tuh karena seperti itu karena ya. Karena perilaku dia sendiri nggak berhenti berbohong. Jadi bukan karena Tuhan ya nggak ngasih rezeki gitu. Ya. Ya Tuhan kan cuma ngeset sebuah sistem. Kalau dia terus begitu-begitu, maka dia akan kena sistem teguran yang berikutnya gitu. Oh iya. Ya kan? Emangnya Tuhan langsung ngasih rezeki itu ke kita? Kan enggak. Melalui Tuhan orang-orang. itu melalui hubungan sosial memberikan rezeki itu. Nggak mungkin tiba-tiba dompet kita penuh ke bawah gitu. Enggak, pasti. Wah, kaget ntar man. jadi masalah baru kalau tiba-tiba tebal. Ya. Ya. Selalu lewat sebuah
hubungan sosial. Nanti ada orang yang memberikan kita rezeki gitu. Iya, Melalui dia gitu. Iya, melalui. Makanya kita suka disebut jangan putuskan silaturahmi. Silaturahmi. Karena kita nggak tahu dari mana rezeki itu akan muncul gitu. Betul. Ya. Nah, terus balik lagi ke masalah tadi berbohong. Dia nggak berhenti juga berbohong. Padahal udah punya masalah sosial ya, udah sampai orang nggak percaya lagi sama dia. Rezekinya udah mulai Tersendat. ditinggalin pacar, tinggalin istri Iya. atau suami gitu kan, karena berbohong terus. Nah, akhirnya dia stres sendiri nanti satu titik dia akan stres. Nah, pada stres tertentu, artinya dia udah mau eskalasi ke teguran ketiga. Apa tuh? Yaitu berupa masalah kesehatan. Begitu udah masalah kesehatan sampai ke situ, ya udah ditegur mulai dengan masalah kesehatan yang ringan. Nggak berhenti juga, meningkat sehingga akhirnya masalah kesehatannya kronis. Masih juga nggak ngerti juga ditegur. Akhirnya diapain? Putus kontrak. Waduh. Kan kemarin kita udah bilang bahwa kita punya harta yang namanya waktu. Ya, nah nanti waktunya itu nanti udahlah kamu segini aja cukup, udah selesai. Kontraknya dipercepat. Iya. Ya. Nah, padahal kita bisa menyelesaikan menggunakan waktu itu bisa untuk waktu yang lebih lama lagi untuk buat kebaikan atau gitu. Tapi kita enggak. Kenapa? Karena kita berfokus pada masalah kita akhirnya. Jadi kita enggak, menurut Tuhan jadi, kamu nggak ada manfaatnya nih. Nggak produktif. Coba kalau di kantor ada orang yang cuma isinya sakit-sakit aja. Kira-kira diapain? Tegur awalnya. Awalnya tegur, tetap Dikasih. begitu dia masih sakit makin kronis, akhirnya gajinya dipotong setengah setelah 6 bulan misalnya gitu ya. Karena nggak produktif. Makin terus aja. Diapain? Ya diputus kan? Iya, betul. Karena nggak produktif, nggak ada manfaatnya bagi perusahaan. Nggak ada manfaatnya, nggak produktif. Sama. Tuhan juga gitu. Ya, udah ditegur bertingkat-tingkat, masih nggak ngerti juga. Udahlah, kontraknya putusin aja. Siapa yang bikin? Kita sendiri. Kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana melepaskan apabila kita masuk ke dalam masalah-masalah yang 3 tadi itu ya, spiritual, fisik maupun emosi. Nah, kalau masalah spiritual, tadi saya bilang intinya nanti cuman pakai doa. Banyak orang kalau kena masalah spiritual datang ke orang pintar lah. Ya, orang sampai pintar. dukun sampai ustadz yang menurut dia bisa melepaskan diri dari masalah itu gitu. Padahal kalau mereka tahu, tinggal minta aja langsung sama Tuhan, selesai. Kenapa mesti pakai perantara? Gitu. Ya, nah cuma kan doa-doanya yang pada nggak paham kan. Nah sekarang untuk yang masalah emosi. Nah, untuk masalah emosi ini ada 2 jenis emosi ya yang diberikan sebagai feedback sama Tuhan, yaitu emosi original. Original itu artinya memang baru pertama kali dirasakan, walaupun itu kejadiannya sudah lama, tapi nggak pernah ada kejadian ulangannya gitu. Ya. Jadi kejadian pertama yang tidak terulang lagi. Nah, itu disebut original. Nah, emosi yang kedua disebut traumatik. Jadi dulu pernah kejadian dan sekarang terjadi lagi. Nah, itu disebut traumatik ya. Kayak ketakutan contohnya. Misalnya dulu pernah digigit anjing, sekarang ngeliat anjing lagi mau kejadian, kita udah ketakutan tuh gitu. Nah, itu trauma namanya ya. Saya trauma tuh sama ini kayak gitu ya. Iya. Bisa jadi. Sadar nih. Pasti ada yang muncul masalah awalnya berarti kan. Nah, berikutnya menjadi pengalaman bagi kita berikut-berikut gitu ya. Saya nggak berani tuh trauma soalnya gitu. Trauma dengan api misalnya. Iya, bisa. Trauma dengan ketinggian. Nah, itu pasti ada latar belakangnya gitu. Dulu pernah kejadian. Diputusin nggak trauma kan? Ya, nah, jadi yang mesti kita lakukan terkait dengan masalah
emosi ini adalah membuang trauma-traumanya itu tadi maupun emosi-emosi originalnya. Ya, ada tekniknya nanti, ada tekniknya. Nah, kesemua teknik untuk 3 masalah itu tadi selalu diawali dengan identifikasi. Nah, dalam mengidentifikasi kita itu menggunakan yang namanya kinesiologi, yaitu tes otot. Tes otot dari persendian-persendian tubuh. Ya. Nah, filosofi yang kami tangkap, yang kami yakini adalah bahwa semua otot-otot di persendian itu bisa merepresentasikan kondisi benar atau salah, iya atau tidak. Cuman flip-flop begitu aja ya, tapi nggak bisa alamatnya di mana, nggak bisa dia menjawab seperti namanya siapa, bukan. Tapi mengetes sebuah, bisa, ya? menguji sebuah statement. Statement itu benar atau salah, jadi verifikasi atau validasi gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita pergunakan untuk melakukan pengujian. Nah, pengujian itu ada 2, mengidentifikasi atau mengidentifikasi akar masalah atau diagnosa, atau yang kedua mengidentifikasi seberapa tingkat masalahnya, level masalahnya. Gitu ya. Nah, keparahannya gitu. Tingkat keparahannya. Nah, karena nanti kita ada beberapa teknik penyelesaian yang nanti kita ujinya, udah naik belum nih? Naiknya berapa? Kayak gitu. Ya. Misalkan masalah sistem imun. Nah, sistem imun tubuh kita tuh, kalau saya bikin sebuah skala antara 1 sampai 10. Nah, sistem imun kita ada di mana? Gitu. Jarang sekali yang sampai 10 sih, ya. Rata-rata 9, 8 aja udah bagus. Artinya sudah tidak bisa memberikan sudah bisa memproteksi dari serangan virus maupun bakteri gitu. Ya. Nah, saya kasih contoh deh. Nah, saya biasanya pakai otot yang lengan. Nah, otot lengan itu. Nah, jadi kondisi statementnya itu benar atau salah itu, atau tingkat yang kita mau uji itu ada di level berapa itu bisa dicari pakai itu gitu. Gimana caranya, Mas? Siapa ya? Coba. Saya contoh Pak. Waduh. Yang kuat tangan kanan ya. Ini paling kuat. Wih, iya. Saya bikin statement gini, kalau ini benar dia kuat ya. Tapi kalau salah dia turun. Ya. Jadi antara skala sampai 10, sistem imun Mas Yunus nih apakah di atas 5? Kalau benar kuat ya. Wah, benar ya. Nah, tinggal kita tes satu-satu. 6, 7, cuma 8. Di antara 10, di 8 cuman imun. Tapi udah bagus. Nih, saya yang lagi pilek nih ya. Berapa sistem imunnya? Di atas 5 kah? 6, 7. Turun kan? Mulai turun. Tapi bisa untuk ngecek pakai tangan Mas Yunus dengan ngecek bisa. Mas Wib bisa ya? Kinesiologi itu ini kan cuma alat disebutnya. Cuman alat ya. Itu bisa menggantikan yang namanya pendulum atau doser gitu ya, gitu. Cuma kalau kita pakai pendulum, saya lakukan gitu ngujinya. Mungkin setengah yakin sama saya. Bisa aja tuh digoyang-goyang, muter kanan, muter kiri. Iya, betul. Tapi kalau begini dirasain sendiri kan, nggak kuat atau kuatnya gitu. Jadi makanya saya cenderung pakai teknik kinesiologi. Ini juga untuk menentukan jenis. Nanti kita dalam menguji, mencari akar masalah, itu kita nanti dalam konteks emosi, kan ada 2 tadi ya, original maupun traumatik. Nah, yang original, kami menggunakan bantuan dari tabel Ibu Louise Hay. Ibu Louise Hay ini dengan penelitiannya di Amerika membuat sebuah tabel hubungan antara berbagai macam penyakit dengan emosi. Nah, itu di tabel itu ada 82 atau 83 emosi yang terkait dengan penyakit. Ya, penyakit major. Jadi udah melalui penelitian berarti ya tentunya ya. Beliau. Nah, akhirnya dia berkesimpulan dengan tabel itu, dan begitu kami uji itu tabel ternyata valid dan bisa dipakai.
Ya, jadi kita nggak usah melakukan penelitian lagi karena kita sendiri nggak punya waktu. Udah ada yang meneliti ya kita pakai aja. Dan itu bisa benar, Dan itu tepat. ternyata tepat gitu. Ya. Nah, yang satu lagi yang untuk yang traumatik, kita pakai dari penelitian dari Dr. Bradley yang disebut emotional code. Ya, nah di situ ada 60 jenis emosi yang sama Dr. Bradley ditempatkan dalam 12 sel yang terdiri dari 2 kolom dan 6 baris. Ya, 6 baris, 2 kolom. Nah, masing-masing sel isinya 5 emosi. Dengan penelitian beliau, mereka bisa mengelompokkan emosi ini dalam satu sel, emosi dalam satu sel gitu. Ya. Nah, totalnya ada 60 emosi. Dan itu juga kita pakai ternyata pas, cocok. Sangat membantu. Jadi ngapain lagi kita melakukan penelitian? Pakai aja. Apalagi sama Dr. Bradley memang sudah dipublish gitu, ya kan? Sehingga kita nggak salah untuk menggunakannya gitu. Nah, sehingga efektif sekali itu nanti. Jadi waktu kita cari emosi apa yang mempengaruhinya, ya, lalu itu bisa kita cari dengan teknik-teknik yang pakai kinesiologi. Nah, ada beberapa prosedur nanti, ya. Nah, prosedur itu. Nah, setelah kita dapat akar masalahnya, sumber masalahnya, lalu kita cari pelanggaran apa yang, nah dengan mencari kapan kejadiannya itu. Trauma itu kapan kejadiannya, atau emosi originalnya kapan kejadiannya, ya, sehingga nanti kita bantu terkait siapa, di rumah kah, di kantor kah, di sekolah kah, di mana gitu, oleh guru kah, oleh teman, itu kita bisa bantu cari pakai kinesiologi itu. Oh, sampai sejauh itu ya? Sejauh itu, ya. Pada usia berapa? Waduh. Sehingga akhirnya akar masalahnya ketahuan. Oh, dulu saya pernah berperilaku gini nih. Nah, kan yang diharapkan jangan sampai diulang perilaku itu. Nah, ternyata dijadikan pengulangan perilaku itu pada saat, makanya ditegur sama Tuhan. Kok masih dilakukan lagi? Ditegur dengan masalah. Gitu. Yang salah satunya adalah sakit itu ya? Salah satunya penyakit. Ya? Salah satu, ya tadi 3, rasa hati, hubungan sosial maupun Kesehatan. Kesehatan. Jadi ada orang yang misalkan, kok saya nggak dapat jodoh, kok saya susah bekerja, itu kan masalah sosial. Kenapa nih gitu? Bisa jadi ada emosi. Bisa jadi ada emosi traumatik yang ngeblok, istilahnya blocking. Jadi trauma itu sendiri membuat yang namanya emotional blocking. Dan orang yang dibilang nggak bisa move on, karena dia nggak bisa ngelewatin blocking emosi itu. Ya, karena emosi itu kalau kita langgar langsung bikin gak nyaman. Manusia akan bergerak berdasarkan rasa nyaman atau tidak nyaman. Jadi begitu dia nggak nyaman, ada 3 kemungkinan yang dia lakukan. Dia berhenti, dia mundur balik, atau dia belok, cari alternatif, gitu. Ya, kecuali dia punya keyakinan bahwa ini kalau saya langgar, nanti di sana ada sebuah kenyamanan yang lebih besar, yang lebih menjanjikan. Nah, dia tabrak deh tuh. Ya. Tapi jarang itu terjadi. Ya ada sih kejadian-kejadian. Udah kayak pencuri tadi dong, Mas. Sebenarnya awalnya kan kita punya keyakinan bahwa itu nggak boleh kan. Nah, tapi begitu kita tabrak itu karena kita merasa di setelahnya itu ada yang kita butuhkan gitu kan. Makanya tabrak apa kita gitu loh. Jadi tadi itu masalah harga diri kan. Iya. Aduh, nggak nyaman nih kalau saya nanti apa kata orang saya begini gitu. Nah, itu kan sebenarnya blockingnya kan. Blockingnya di situ. Sehingga dia akhirnya belok lagi. Waktu dia belok apa namanya? Berbohong lagi. Dan kebohongan berikutnya. Nah, gitu. Padahal dia bisa jadi kenapa nggak berani gitu harga diri, ada traumanya dia dulu, bisa jadi gitu. Nah, begitu traumanya dicabut, dia lurus deh tuh, maka nggak akan ditegur sama Tuhan, karena jalannya benar, nggak bohong lagi gitu. Dia berani menerima konsekuensi. Nah, gitu. Jadi sampai mencari sampai sejauh itu ya. Nah, jadi yang dalam mengembalikan nikmat
dengan melepaskan masalah Iya, itu iya. tekniknya tadi ada beberapa tadi untuk yang tergantung kasusnya. Latar belakangnya apa? Spiritual, fisik, atau emosi. Emosi. Itu 3 penyebab 3 penyebab utamanya itu tadi. itu. Ya. Nah, dan ajaibnya, begitu yang emosi nih terutama, atau yang spiritual juga, Iya, begitu udah ketahuan masalahnya, kita rilis. Rilisnya juga cuma simpel. Dengan apa? Karena kita belok, kita, minta ampun sama Tuhan kan. Minta maaf, saya udah belok ngikutin setan. Saya pengen balik lagi. Artinya apa? Pakai apa namanya? Dari keluar Pertobatan. jalan, mau balik lagi. Karena tahu udah salah. Apa namanya? Tobat. Namanya tobat. Jadi dengan tobat. Dan satu lagi, apa tadi yang saya bilang di awal? Setan itu membuat kita harga diri, bikin marah kan? Memaafkan. Oh. Tobat dan memaafkan. Selesai. Dan selesai itu, instantly. Nggak perlu nunggu besok, nunggu apa gitu. Tapi ada orang yang bilang, saya udah bertobat sampai nangis-nangis gitu. Tapi nggak jadi selesai-selesai juga. Niat tobat itu, ada 4 unsur ya. Pertama, dia tahu salahnya apa. Oh, tobat tapi dia nggak tahu salahnya gimana. Atau dia udah tahu saya Tobat salah dari gitu. mana? Nah, terus yang kedua, kalau dia udah tahu salahnya, dia ngakui nggak kesalahan itu? Oh iya, saya bersalah nih. Banyak loh orang yang masih terganggu setan di sini, sehingga dia akhirnya denial. Oh ya, saya melakukan mencuri karena gitu ya. Kan saya begini, enggak, saya nggak melakukan itu. Iya. Saya nggak ada gitu. Enggak, saya nggak pernah kok. Saya gitu. nggak pernah. Ya udah, kalau dia denial, nggak akan sembuh. Ya. Nah, yang ketiga apa? Minta ampun sama Tuhan. Terus ke perilaku tuh gimana tuh hubungannya antara emosi? Kok terus dia kan yang dinilai kemarin kan perilaku gitu kan. Nah, sementara ininya dari rasa tadi dan emosi itu. Nah, kan dia ngikutin si pencuri nikmat, si setan itu, dengan dasar kekhawatiran, ketakutan. Ya. Kekhawatiran dan ketakutan dan prasangka-prasangka negatif. Sehingga akhirnya dia berperilakunya negatif. Oh, ke situ ya ini. Setiap kali ngikutin setan, pasti begitu. Dia berprasangka-prasangka negatif dengan dasar ketakutan dan kekhawatiran. Muncul emosi. Dia ditegur sama Tuhan setelah dia berperilaku. Nah, perilaku kan ada 2. Cara berpikir dan cara bertindak. Nah, waktu berpikir aja dia udah salah, udah mulai ditegur sama Tuhan. Apalagi ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Udah, nanti tegurannya kenceng gitu. Ya. Nah, tegurannya itu tadi berupa emosi-emosi. Emosi mau negatif, mau positif maupun negatif. Tapi kalau ngikutin setan udah pasti negatif. Jadi emosi itu adalah akibat dari kita berperilaku tadi itu ya? Berarti Iya. ya? Ditegur dengan emosi. Nah, nanti emosi itu akan men-trigger sistem hormonal ke tubuh kita ya. ke tubuh kita. Nah, misalkan apa? Misalkan marah. Ya. Nah, begitu kita marah tuh ya, atas perilaku seseorang ke kita, ya, nanti muncul hormon tertentu dan enzim tertentu di dalam tubuh yang membuat darah mengental. Nah, kalau darah mengental, kira-kira jantung bekerjanya lebih kenceng nggak? Iya. Lebih keras nggak? Nah, begitu dia bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh sel tubuh, ditensi, disebut tekanan darahnya tinggi. Itu. Nah, nanti bisa berdampak yang lain-lain lagi. Nah, muncul hormon lain lagi bisa mempengaruhi ke ginjal, ke jantung, kemana-mana gitu. Jadi kombinasi hormonal namanya. Karena tubuh ini dikontrol dengan sistem hormonal. Jadi bukan karena makanan, ya ada makanan, tapi makanan-makanan tertentu yang biasanya juga dengan perilaku berlebihan namanya. Oh iya. Gitu. Ya. Tapi kalau biasanya sih enggak. Lebih kepada ini ya. Lebih pada emosi. Menyebabkan perilaku. Gitu. Nah, tadi kita udah Mas tadi ceritakan bahwa ternyata kalau kita sudah nikmat kita sudah tercuri, sebenarnya gampang mengembalikannya tadi dengan
mau minta ampun sama Tuhan, terus mengakui tadi kan, mengakui kesalahannya itu dan berjanji tidak melakukannya, sama minta dihilangkan atau memaafkan gitu kali ya, atau gimana? Memaafkan. Kalau kadang-kadang dibarengi dengan kemarahan. Nah, kalau yang dibarengi kemarahan harus disertai dengan memaafkan. Tapi dia begitu terus gitu gimana? Saya nggak bisa maafin gitu. Terus gimana tuh Mas? Memaafkan itu ada filosofinya. Kadang-kadang orang nggak paham ya. Jadi susah untuk memaafkan. Nah, sekarang misalnya Mas Andre bikin marah saya. Bikin marah saya dengan menghina saya, memfitnah saya, misalnya kayak gitu. Ya. Yang marah saya atau Mas Andre? Mas Wid. Saya Mas Wid lah. Saya yang marah. Nah, begitu saya yang marah, efek dari marah itu tadi hormonalnya muncul negatif. Sama yang darah-darah negatifnya siapa? Mas Wid lah. Saya kan. Nah, menurut kitab-kitab suci, ya, marah itu cuma bisa ditangani dengan satu cara, namanya memaafkan. Oh. Nggak ada cara lain. Jadi sebenarnya di kitab suci juga udah bilang ya Bang? Udah dibilangin. Ya, dengan memaafkan. Nah, terus jadi memaafkan itu siapa yang butuh? Andre atau saya? Mas Wid lah. Karena saya yang punya dampak itu tadi. Ya. Nah, sehingga harus disadari bahwa yang butuh memaafkan itu saya. Bukan orang yang telah menzolimi saya. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak pengen sakit. Saya nggak pengen bermasalah tubuh saya gitu. Ya. Jadi saya memaafkan. Nah, setelah memaafkan baru bisa ditindaklanjuti dengan satu hal lain, yaitu namanya bersikap. Mau sikap apa? Sadar udah keterlaluan, udah melakukan saya gini, fitnah gini-gini. Tapi saya maafkan dulu karena saya nggak pengen masalah di dalam tubuh. Lalu saya bersikap apa? Saya laporin polisi. Tetap saya laporin polisi. Kenapa? Supaya Mas Andi itu sadar bahwa perilakunya itu punya konsekuensi buruk ke orang lain gitu. Membantu saya aja. Sebenarnya berbuat baik lagi itu ya. Berbuat baik lagi jadinya kalau kita niatnya kayak gitu. Kalau nabok itu bersikap nggak Mas? Kalau nabok masih marah namanya. Iya. Nanti tegurannya lebih berlipat lagi. Marah lagi nanti. Urusannya panjang lagi nanti. Iya. Sampai ke polisi. Jadi malah dilaporin. Iya. Walaupun sudah bertahun-tahun bikin masalah, tapi kalau kita tahu filosofinya harus memaafkan, itu berarti kita biar untuk tubuh kita juga ya. Untuk ternyata. kita sendiri. Dan supaya kita nggak terkena masalah di dalam diri kita ya. Jadi gitu. kita itu filosofi memaafkan. Jadi yang butuh maaf tuh kita. Nah, habis itu mau bersikap apa? Mau laporin polisi atau kalau pas ada dia saya menghindar. Itu bersikap. Iya. Ya. Nggak mau ketemu lagi lah. Saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Nah, itu bersikap. Berurusan lagi. Tapi wajib memaafkan. Ya, terserah. Ya. Mau. Jadi kalau ingin keluar dari tidak kena dampak masalahnya. Masalahnya apa enggak gitu. Kalau nggak mau memaafkan ya nikmati. Nikmati apa? Masalahnya. Dampaknya ya kan. Oke, gitu. baik. Hanya sesimpel itu sebenarnya Sesimpel itu. Sehingga tadi yang Mas Wid bilang, jadi ketika kita marah, hormon-hormon di dalam kita mengentalkan darah, sehingga ketika kita memaafkan, encer lagi. Nggak perlu obat-obatan ya? Nggak perlu obat pengencer. Ya, nah, itulah kira-kira gambaran mekanismenya. Nah, nanti kita mungkin di sesi berikutnya, kita praktekin. Iya. Baik. Bagaimana menggunakan tabel-tabel itu, ya. Bagaimana menggunakan tabel itu dan kita lihat rilisnya seperti apa. Secepat apa dia bisa rilis. Oke, baik. Mas, satu lagi mau nanya. Jadi tadi kan kita mengembalikan nikmat gitu ya, topiknya. Jadi antara nikmat dan masalah itu berarti bisa jadi berbanding terbalik gitu ya. Artinya kalau nikmat itu kita mulai hilang, berarti pasti muncul masalah deh itu ya. Iya pasti. Begitu juga kalau masalah kita hilang, berarti nikmatnya naik. Jadi kehidupan begitu aja sebenarnya. Iya, cuman itu. Jadi bagaimana kita menghandle hidup ini agar tidak bermasalah. Ya makanya kemarin sesi yang mengenal musuh itu tuh penting banget. Jangan diikutin tuh musuhnya, pencuri nikmat itu. Jangan ikutin. Sering ikutin.
Karena kita nggak tahu musuh, ya kita ikuti. Nah itu, nggak tahu itu soalnya. Akhirnya Temen. bermasalah terus jadinya nanti. Jadi kita tetap harus tahu siapa musuh kita supaya kita tidak mengikuti dan supaya tidak kena masalah dari Allah, dari Tuhan. Ya, jadi dari masalah itu jangan kita ikuti berarti kan? Berarti setan itu harus jangan diikuti dan musuh kita itu kita harus tahu supaya kita tidak mengikuti dia dan kita tidak kena masalahnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wid atas bincang-bincang kita pagi ini yang santai tapi penuh makna ya, sehingga membuat sahabat-sahabat kita yang lain juga tahu bahwa ketika kita punya masalah, ketika sudah dapat masalah, ayo segera keluar supaya balik lagi nikmatnya gitu kan. Oke, terima kasih Mas Wid. Terima kasih Mas Yunus. Ya, sama-sama. Baik sahabat kita, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Wid dan Mas Yunus masalah bagaimana mengembalikan nikmat yang telah tercuri. Baik sahabat kita jangan lupa ikuti terus kita Healing Talk di topik-topik berikutnya. Terima kasih.